Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Bila dari Kebidanan tingkat 2 dengan NIM 1815401114. Di sini saya akan melakukan pembuatan roleplay guna untuk mencapainya tugas praktik ujian PK1 dengan dosen pembimbing Ibu Kepiana Sembiri. Dan melihat adanya tanda persalinan tanggal 2, Ibu merasa adanya dorongan kuat dan menyerang. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Ibu merasakan pupa dan sebentar memuka dan perineum tanpa menonjol. Klem arteri, gunting tali pusat, benang tali pusat, setengah kohor, kateter nelator, gunting episiotomi, 2 pasang sarung tangan, kasa, celemek, kacamata, masker, sepatu, bengkok, kom berisi air DDT, kom berisi kapas DDT, termometer, stetoskop, tensimeter, pita ukur, speed 3 cc, speed 1 cc, linek, lampu sorot, tempat sampah, waskom, ember, underpad, dan perlengkapan heating, 1 pasang sarung tangan, pinset anatomi, pinset chirurgis, pegangan jarum, jarum jahit otot kulit, benang kronik, spuit, lalu perlengkapan resusitasi, penghisap lendir, kasa, balon resusitasi, bola karet yang baru, stopwatch, sarung tangan, meja bayi yang datar. Obat-obatannya yaitu oksitosin, lidocaine, cairan infus RX, selang infus, kanul, ergometrin, kapsul tablet amphosilin amoxili 500 gram, vitamin K, salep mata, tetralaskin, lalu perlengkapan ibu dan bayi, makanan dan minuman untuk bayi, parnel, kain bersih, baju bayi, topi bayi, selimut, handuk, waslap, pembelut wanita, celana dalam, baju ibu, sabun, sarung tangan, larutan klorin, sabun cuci tangan. Kain di atas perut ibu, lalu menyiapkan oksitosin bayi 10 unit dan obat suntik steril sekali pakai di dalam kontusen. Bu, saya akan menyiapkan oksitosinnya dulu ya. Sudah disiapkan dan sudah memakai celemek plastik, perhiasan sudah dilepas, lalu sudah memakai sarung tangan DDT. Setelah itu memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik, membersihkan vulva dan perineum pada anus, lalu lakukan periksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Ya. Ya. Memeriksa DJJ baik Bu, DJJ Ibu Rahman. Baik Bu, di pembukanya sudah lengkap, keadaan janin baik. Ibu mau posisi seperti ini atau mau ganti posisi? Lalu meminta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran, melaksanakan bimbingan meneran. Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman. Bu, ibu boleh berjalan, berjongkok dulu, atau mengambil posisi senyamannya ibu. Jika ibu belum merasakan adanya dorongan ingin meneran dalam 60 menit. Baik. Lakukan handuk bersih, kain bersih yang dilipat segitiga,
kedua, tutup partuset. Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm, membuka pulpa, maka lindungi perineum, bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk menelan perlahan atau bernapas cepat dan dangkal. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai. Lalu tunggu kepala bayi melakukan putar paksi secara spontan. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparietal. Anjurkan ibu untuk menelan saat berkontraksi dengan lembut. Gerakan kepala ke arah kiri, ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu, untuk menyangga kepala, tangan, lengan, kaki. Pegang kedua mata kaki, masukkan telunjuk di antara kaki dan pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari tengah. Lakukan penilaian sepintas. Lakukan penilaian sepintas, apakah bayi cukup bulan, air ketuban jernih, apakah bayi menengis kuat, apakah bayi bergerak aktif. Lalu, keringkan tubuh bayi dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Periksa kembali uterus untuk tidak ada lagi bayi dalam uterus. Beritahu bahwa ia akan menjadi oksitosin. Baik Bu, di sini saya akan menyuntikkan oksitosin agar uterus ibu berkontraksi dengan baik. Ya Bu. Lalu dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 ml. Telah disuntikkan di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat baik ke arah distal bayi ke arah distal ibu, dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal. Pemotongan dan dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi dan lakukan pengguntingan tali pusat yang antara 2 kolam tersebut. Ikat tali pusat dengan benang, lalu letakkan bayi agar ada kontak kulit dengan ibu ke kulit bayi. Lalu pindahkan klem pada tali pusat hingga letakkan berjarak 5-10 tali pupa. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas betis. Setelah tersebut dengan baik, tegakkan tali pusat ke arah bawah, sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah impulsi uteri. Jika plasenta dilahir setelah 30-40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi. Penegangan tali pusat, tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedurnya lagi. Lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu meneran sambil menolong menarik tali pusat. Menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai, kemudian ke arah atas mengikuti proses jalan lahir. Tetap lakukan tekan dorsokranial. Jika terpusat terlalu panjang, pindahkan klem lagi. Saat plasenta muncul di introduksi vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan, ketuban terpelin. Kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan mesase uterus. Tapakkan tangan di pundus dan lakukan mesase dengan gerakan melingkar dengan lembut. Lakukan tindakan selama 15 detik. Periksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bayi. Lalu evaluasi kemungkinan laserasi. Kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Pastikan uterus berfungsi dengan baik dan tidak ada pendarahan pervaginam. Cuci tangan
tangan dengan cara menjelupkan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik. Ajarkan ibu keluarga cara melakukan menstruasi uterus, evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah, memeriksa denyut nadi ibu. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi ibu ya. Pantau keadaan bayi dan pastikan bayi bernapas dengan baik selama 40-60 kali per menit. Lalu tempatkan semua peralatan bekas pakai di dalam ruang keluar 5. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan ibu, pastikan ibu merasanya aman, memberikan ASI, anjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan makanan yang diinginkan. Lewatan manisi tempat bersalin dengan ruang keluar 5. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam ruang keluar 5. Cuci kedua tangan dengan sabun air dan mengalir, kemudian keringkan tangan. Pakai sarung tangan bertetes dalam waktu 1 jam. Beri salep mata tetes mata antibiotik. Sebagai profilaksis dan vitamin K1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian paha suntikan imunisasi hepatitis B. Lepaskan sarung tangan, cuci kedua tangan dan lengkapi pantograf.